dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi. Wow, bahkan ini dari Golkar loh. Ada apa dengan Bahlil Lahadalia ya? Apakah Bahlil Lahadalia itu sebenarnya tidak setuju ya dengan IKN, pembangunan IKN? Ya, ini memang menjadi pertarungan yang sangat sengit pada apa? Pada Pilpres 2029. Nah, apakah semua partai koalisi saat ini ya setidaknya akan berjalan sendiri-sendiri demi pencapresan 2029? Memang sih ngomongin terkait IKN ya, pada saat lalu anggaran diblokir lah, dan bahkan ketika pemindahan ASN sampai saat ini pun juga belum terjadi. Itu juga membuat penasaran publik. Menurut saya juga opini dari masyarakat sangat realistis sekali melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi, kronologi yang terjadi di ibu kota negara, IKN yang pada saat lalu menuai reaksi dari publik. Terlebih apa? Terlebih pemindahan ASN pun pada saat lalu akan dimulai awal Agustus, September, Oktober hingga awal Januari 2025. Itu pun juga batal hingga waktu yang belum ditentukan. Dan tiba-tiba ada anggaran diblokir, pemangkasan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya masyarakat sangat normal sekali kalau menyebut IKN akan mangkrak, tanda-tanda IKN akan mangkrak. Nah, itu sangat lucu sekali. Bahkan ada yang memelintir-melintir lah. Wah, Bani Lobet 16% dan 24% menginginkan IKN mangkrak dan lain sebagainya. Menurut saya tidak sama sekali. Saya sangat tidak menginginkan IKN mangkrak. Tetapi saya ini terlalu mempercayai Pak Jokowi pada saat lalu. Percaya apa? Ya terkait investor. Wah, yang katanya investor membludak lah, yang katanya investor dari Singapura, dari Abu Dhabi, dari Malaysia dan lain sebagainya. Nah, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya IKN masih dibiayai APBN. Padahal konon janjinya sih IKN itu akan dibangun dari investor dan 30% hanya mengeluarkan dari dana APBN. Tetapi kenyataannya saat ini malah mengandalkan dana APBN. Apalagi saat ini APBN juga sudah defisit, membengkak untuk membiayai program ini itu, dan bahkan Pak Prabowo juga harus melakukan pemangkasan. Nah, ngomong-ngomong soal IKN, wah ini dari Golkar. Dari Golkar bahkan mengatakan jangan-jangan IKN itu keinginan Pak Jokowi dan menjadi beban dari Pak Prabowo. Nah, ini dari Golkar loh ya. Dari Golkar, di mana Golkar itu ya Anda tahu sendirilah koalisi dari pemerintahan pada saat lalu, dan pastinya setiap kebijakan Pak Jokowi ya seharusnya sudah membela lah, pasang badan. Tetapi kali ini sangat berbeda sekali, bahkan mengkritik IKN. Nah, apakah ini juga semacam pesan titipan ya, pesan titipan dari Bahlil? Wah, apakah dari Pak Prabowo? Ya kita tidak tahu. Memang saat ini kepemimpinannya sudah berubah. Dulu Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Dan bahkan Pak Prabowo pada saat lalu mengusung tema keberlanjutan, tetapi kenyataannya tidak. Bahkan cenderung tidak melanjutkan kalau menurut saya. Semua program-program tidak dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan menurut saya Pak Prabowo Subianto juga mementingkan program-program atau janji-janji kampanyenya pada saat lalu. Nah, ini bahkan sangat mengejutkan sekali ketika Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, pembangunan IKN adalah sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Ini sangat mengejutkan sekali. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan, Pak, bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan ya dalam tanda kutip menjadi beban Bapak Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi,
lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi. Wow, bahkan ini dari Golkar loh. Ada apa dengan Bahlil Lahadalia ya? Apakah Bahlil Lahadalia itu sebenarnya tidak setuju ya dengan IKN, pembangunan IKN? Ya, ini memang menjadi pertarungan yang sangat sengit pada apa? Pada Pilpres 2029. Nah, apakah semua partai koalisi saat ini ya setidaknya akan berjalan sendiri-sendiri demi pencapresan 2029? Ya kita tidak tahu. Yang jelas besok pada 2029 semua partai politik bisa mencalonkan masing-masing calon presidennya. Ini juga sangat keren sekali menurut saya. Menurut saya ini langkah keren dari Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kalau misalkan Partai Golkar menyuarakan atau menolak IKN, ini juga yang tidak setuju IKN dan lain sebagainya ya bisa saja tertarik untuk mendukung Golkar pada 2029 misalkan. Wah, ini sangat mengejutkan sekali ya, di mana Pak Jokowi saat ini juga tidak mempunyai partai politik, tidak mempunyai kendaraan politik. Tiba-tiba ada manuver yang cukup mengejutkan dari Golkar. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana ketua umumnya Bahlil Lahadalia ya, tangan kanan dari Pak Jokowi, kurang lebih bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Padamu Negeri, kenapa baru sekarang ngemeng dulu masa Jokowi waktu belum dibangun, kenapa setuju dan diem? Kalau dulu semua menentang, kira-kira apa dibangun? Dasar cari muka. Ini DPR yang baru lama masuk angin. Memang nggak guna kok, mending modernisasi kota Kalimantan yang sudah eksis macam Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kaltara, dan lain-lain. Cukup 2 triliun per tahun anggaran selama 5 tahun. Dah naik kelas pertumbuhan ekonomi pesat. Nggak akan juga buat jalan-jalan Kalimantan selesai tuh ekonomi. Ya seperti itulah. Jangan lupa Damrat dan Dongkel ketum Golkar yang pengen IKN dilanjutkan pakai APBN, pakai duit Bahlil sendiri. Dan rakyat yang bayar sampai keinginan, bahkan kebutuhan harus ditekan karena pajak naik buat IKN. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ada pemberitaan juga dari Tribun ya, Komisi 2 fraksi Golkar sebut pembangunan IKN hanya sekedar ambisi Jokowi. Kini jadi beban Pak Prabowo Subianto. Wah, ini juga kode menurut saya ya. Kode kayaknya IKN memang tidak dilanjutkan atau seperti apa ya. Dan kalau kita lihat arah dari pernyataan ini sudah jelas ya, Pak Prabowo itu tidak menginginkan IKN dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu kalau melihat dari Golkar, koalisi dari pemerintah saja bahkan mengatakan hal ini ya, beban dari Pak Prabowo Subianto. Komisi 2 melakukan rapat dengan Kepala Otorita Basuki Hadi Muljono. Rapat tersebut digelar pada 12 Februari. Dalam rapat itu, anggota Komisi 2 fraksi Golkar Muhammad Taufan mengaku tercengang melihat pembangunan IKN. Ia khawatir pembangunan IKN hanya sekedar ambisi Presiden ke-7 Jokowi, bukan kebutuhan negara. Taufan menyebut ambisi Jokowi itu kini menjadi beban Presiden Pak Prabowo Subianto. Ya, seperti itu, sangat mengejutkan sekali ya, di mana IKN dilanjutkan tetapi wah, Anda tahu sendiri lah, saat ini semua juga mulai naik, merangkak naik karena ada pemangkasan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Pastinya juga akan berdampak lah kepada sektor-sektor tertentu yang biasanya rekanan kepada lembaga kementerian dan lain sebagainya, pasti akan terdampak, seperti pencetakan souvenir yang dulunya mengeluarkan miliaran saat ini di stop. Dulu menyewa gedung di hotel-hotel saat ini di stop. Pastinya juga akan berdampak lah di sektor-sektor yang lain. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.